jam 4 teng sudah masuk ke ruangan ini ya. Ya, sambil menunggu dosen-dosen yang lain. Bapak dan Ibu, Bapak semua ini sepertinya, keluar Bu Nuryani. Ini adalah acara diseminasi rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang dilakukan oleh Bapak Yang Meriatna. Ini adalah sebuah kewajiban ya Pak yang harus Bapak lakukan sebagai syarat kelulusan CPNS yang nantinya akan berubah, C-nya akan hilang menjadi PNS. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Yang ini adalah narasumbernya dan sudah menyiapkan materi, tentunya nanti akan dipaparkan. Yang selanjutnya itu akan ada sesi dialog ya Bapak-Bapak. Sesi dialog itu nanti mungkin lebih kepada masukan ataupun pandangan Bapak-Bapak semua terkait dengan aktualisasi rancangan yang dilakukan oleh Bapak Yang ini. Oke, yang insya Allah nanti program diskusi prodi ini juga semoga menjadi rutinitas ya Bapak untuk jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, langsung saja sepertinya saya kepada acara, tapi sebelumnya saya persilahkan dulu mungkin sambutan dari Ketua Prodi PBSI, Bapak Makyun, siap Pak? Ya. Oke, baik. Kepada Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Makyun Subuki M.Hum, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul membicarakan masalah pengembangan penelitian yang dilaksanakan sebagai salah satu program Latsar CPNS 2021 oleh Bapak Yang Merdiatna. Tentu saja saya sebagai ketua program studi merasa senang dengan adanya program semacam ini karena tentu saja ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh prodi. Setidaknya dengan begini dosen-dosen yang sudah mulai pikirannya lapuk kayak saya ini mendapat penyegaran gitu ya. Saking kayak anak ngajar itu ya, nggak pernah baca teori, nggak pernah baca apa lagi itu ya. Jadi punya banyak informasi baru, masukan baru itu ya. Dan perkembangan-perkembangan baru terkait dengan penelitian. Ya, ke depan semoga diskusi semacam ini semakin banyak gitu ya dilakukan. Amin. Dan semakin dalam materi-materinya dan semoga saja Pak Yang tidak menghentikan kebiasaan ini setelah selesai Latsar. Moga-moga begitu selesai ini lanjut terus mengadakan terus itu ya sampai kalau perlu ya Amin. Bisa katakanlah menggawangi diskusi rutinan dosen selama kita bersama di jurusan ini itu ya. Karena terus terang saja untuk mengerjakan itu butuh energi banyak dan tidak semua dosen punya energi untuk melakukan itu gitu ya. Biasanya yang muda-muda energinya lebih banyak gitu ya. Kalau kayak saya ini kan hobinya tidur aja itu ya. Saya kira gitu, sekali lagi terima kasih kepada Pak Yang dan rekan-rekan dosen semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita dan juga manfaat itu merembes gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa kita sehingga jurusan kita semakin lama semakin maju. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Makyun. Betul ya Bapak Yang selalu diingat Bapak yang menggawangi program diskusi. Semoga kesananya terus Cari teman banget tidak. Ya nggak apa-apa lah Pak, ini kan udah programnya Pak Yang, jangan sampai terhenti gitu ya Pak Yang ya. Oke, terima kasih Bapak Makyun atas sambutannya. Langsung saja ke acara inti karena kata Pak Yang jangan lama-lama Bu, kalau bisa setengah jam selesai katanya gitu. Jadi langsung saja silakan kepada Bapak Yang Merdiatna untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak.
Terima kasih Ibu Didah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi atau Ketua Jurusan Tadris Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan mohon maaf, saya jadi masih belum move on ini ya. Ke bawah FKIP terus Pak, mohon maaf. Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nah, sebelumnya kalau didikti FKIP kan jadi Fakultas Keguruan. Eh, Ketua Tadris Bahasa, Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pak Mahsusi, Ibu Nuryani, Ibu Didah, terima kasih. Dan insya Allah mungkin yang lainnya karena ada kegiatan lain, insya Allah mudah-mudahan sempat untuk menyusul. Dalam kesempatan ini saya tidak harus memperkenalkan diri lagi ya Ibu dan Bapak. Saya yang Merdiatna sebagai dalam hal ini sebagai peserta latihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 3, kelompok 4. Saya merancang aktualisasi dengan mentor atau pembimbing Bapak Makyun selaku Kaprodi. Alhamdulillah saya mendiskusikan, bertanya, berkonsultasi kepada beliau bagaimana untuk mengadakan rancangan aktualisasi ini. Akhirnya terbentuklah judul rancangan aktualisasi diskusi Prodi Tadris Bahasa Indonesia sebagai upaya peningkatan wawasan mahasiswa dalam bidang penelitian, penelitian pendidikan, bahasa, dan sastra. Saya ganti slide-nya dulu ya Ibu dan Bapak. Nah, di dalam latsar ini kami, terima kasih Bu Novi, selamat datang Ibu Sekjur. Di dalam latsar ini kami diberikan tugas untuk apa ya istilahnya, mengidentifikasi isu. Isu itu bukan berarti sesuatu hal yang buruk begitu, bukan hal yang negatif. Justru isu itu sesuatu yang berpotensi untuk bisa kami kembangkan. Intinya seperti itu kalau dari materi pelatihan dasar yang kami dapatkan. Nah, dari identifikasi isu itu ada sekitar 6 isu yang saya identifikasi, kemudian saya diskusikan kepada Kaprodi dan juga Ibu Sekprodi. Akhirnya isu utama yang melatari rancangan ini terpilih yaitu adanya apa ya istilahnya, mahasiswa belum seolah-olah belum maksimal gitu pemahamannya itu dalam bidang penelitian. Hal itu dilihat dari apa ya, saya juga tidak asal menemukan isu ini karena alhamdulillah saya juga dilibatkan oleh pihak prodi dalam rapat-rapat. Kemudian saya juga diberikan ini yang tadi. Mohon maaf Pak. Nah, dalam rapat-rapat saya diberikan kesempatan untuk membimbing. Nah, jadi isu ini saya temukan yang pertama misalnya dari rapat-rapat prodi bahwa kalau saya tidak penyimakan saya tidak salah, target lulus tepat waktu itu masih belum tercapai ya Pak Makin ya, masih susah ya Pak? Ya, yang saya dengar dari rapat-rapat prodi masih susah untuk lulus tepat waktu. Kemudian dari proses pembimbingan skripsi yang saya lakukan, ya mereka memang beberapa yang bimbingan ya, karena yang lainnya walaupun saya sudah telepon, saya sudah WA, masih ada yang belum respon sampai sekarang. Baru hanya sekitar 1, 2, 3 orang yang merespons itu. Bahkan sekarang ada yang ganti judul. Dan itu kan menunjukkan mereka masih ada kebingungan mungkin begitu. Kemudian dari proses perkuliahan juga. Karena kan yang dinamakan apa ya, penelitian itu makalah juga bisa jadi penelitian. Misalnya penelitian studi pustaka. Nah, kecenderungan makalah-makalah yang dibuat itu belum menunjukkan penelitian pustaka begitu. Soalnya itu hanya baru memindahkan referensi dari buku-buku
menjadi bahan presentasi makalah mereka untuk tugas seperti itu. Padahal ada kajian atau penelitian yang merupakan penelitian studi pustaka. Nah, dari isu utama yang melatar belakang itu yang didapatkan diantaranya informasi isu ini dari rapat-rapat, kemudian target lulusan yang belum tercapai, proses pembimbingan dan proses kuliahan, saya mencoba untuk menawarkan gagasan atau pemecahan isu atau solusi, yaitu bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang penelitian Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan kegiatan diskusi prodi. Mengapa dinamakannya diskusi prodi? Karena yang menjadi istilahnya target atau tujuannya kan lebih kepada mahasiswa. Nah, sementara itu kita sebagai dosen nanti kalau memang ini bisa berkelanjutan, kita memaksimalkan potensi, karena di Tadris Bahasa Indonesia ini potensinya SDM-nya sudah sangat bagus begitu. Baik yang di konsorsium pembelajaran, kebahasaan atau linguistik, dan juga kesastraan. Jadi nanti kita bisa memaksimalkan potensi SDM yang sudah dimiliki oleh Prodi Tadris Bahasa Indonesia ini untuk menjadi pembicara dalam diskusi itu. Sehingga bisa menjadi semacam suplemen gitu, atau tambahan kegiatan di luar jam perkuliahan. Karena kalau kita mengandalkan hanya di jam perkuliahan, ya biasanya memang sangat terbatas begitu, terbatas oleh waktu. Nah, dengan adanya diskusi semacam ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan mereka, khusus dalam bidang penelitian di Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Kemudian nama kegiatan rancangan aktualisasi ini seperti yang tadi di awal disampaikan adalah diskusi prodi. Dengan temanya penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia terintegrasi nilai keislaman. Karena berkaitan dengan visi UIN. Kemarin Pak Makyun juga ikut membersamai saya ketika ujian ya Pak kemarin namanya itu diuji oleh penguji itu menanyakan apa bedanya katanya, dan ini pun di dalam rapat-rapat PBSI sendiri kita sudah membahas kan apa ciri pembeda bahwa kita bahasa dan sastra Indonesia yang ada di UIN sebagai Universitas Islam seperti itu. Maka saya mencoba untuk kita mengadakan diskusi prodi dengan yang dibicarakannya itu seputar penelitian pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia, yang penelitian itu berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Misalnya bagaimana dalam pendidikan bahasa di dalam Islam seperti apa. Kemudian kemarin Pak Makin juga menyampaikan dalam istilah linguistik ada tindak tutur, bahwa itu juga ada nilai keislamannya. Begitupun dalam bidang sastra, misalnya Bu Novi mencetuskan istilah apa ya Bu Novi? Sastra pesantren ya Bu Novi ya? Halo Bu Novi? Ya, aman. Sastra Aman. pesantren, sastra bernuansa Islam. Oh, sastra bernuansa Islam. Atau ada yang menyebut sastra pesantren atau sastra Islami lah dan macam-macam. Kemudian untuk rencana agenda kegiatan sendiri dapat dilihat pada tabel jadwal kegiatan ini. Dimulai dari kegiatan sekarang, yaitu diseminasi, pemaparan rancangan aktualisasi kepada Kaprodi dan para dosen. Kemudian di minggu kedua, saya menyiapkan pemetaan bidang penelitian Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kemudian membuat media informasi yang nanti akan disebarkan kepada mahasiswa. Dan yang keempat, insya Allah rencana saya, kalau tanggal 1 itu kan Jumat, nah ini rencana saya antara 1 atau 2 Oktober itu pelaksanaan diskusi prodinya. Tapi kemungkinan akan tanggal 2 supaya hari Sabtu begitu. Nah di dalam kesempatan ini juga saya meminta pandangan atau saran dari Ibu dan Bapak semuanya untuk teknis pelaksanaan, apakah
pemilihan hari Sabtu itu sudah tepat atau bagaimana seperti itu. Kemudian nanti ada implementasi perancangan judul. Jadi saya akan meminta mahasiswa untuk mencoba untuk merancang judul penelitian dalam bidang pendidikan, bahasa atau sastra. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Saya akan meminta mahasiswa untuk memberikan testimoni bagaimana tanggapan mereka dengan kegiatan diskusi prodi ini. Kemudian ke depannya, harapan saya karena ini memang sudah menjadi wacana di prodi kita, di prodi PBS Tadris Bahasa Indonesia, harapannya ini menjadi diskusi prodi yang berkelanjutan. Yang nanti itu menjadi pengisi acaranya adalah dosen-dosen dari Tadris Bahasa Indonesia sendiri. Nanti kita dibuatkan jadwal begitu. Bulan 1 siapa, nanti yang kedua siapa, seperti yang pernah kita bahas dalam rapat, kalau tidak salah pernah dibicarakan juga tentang hal ini. Jadi nanti dari pakar bidang pembelajaran, siapa yang akan tampil, yang kedua dari kebahasaan atau linguistik siapa, yang ketiga dari sastra siapa, dan seterusnya, seperti itu. Demikian yang saya paparkan, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu, Ibu Didah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak yang terlihat bagaimana rancangan program diskusi prodinya ke depan. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan masukan, pandangan terkait program diskusi prodi ini. Dipersilahkan. Saya nanya aja kali ya. Dari Bapak. Ya, silakan. Ya, maksudnya berarti itu kan memang bisa diintegrasikan dengan kegiatan diskusi dosen ya berarti ya. Ya, nggak apa-apa sih nanya aja. Maksudnya kalau begitu maksudnya gini, kita kan karena memang ada agenda rutin, berarti memang ya sekalian aja dikerjakan bareng gitu ya. Dikerjakan bareng nih biar semua kebutuhan terpenuhi. Maksudnya prodi punya program yang bagus, Payang yang punya aktualisasi yang bagus, ya. Kemudian dosen-dosen juga punya kegiatan yang bagus untuk kepentingan macam-macam lah itu ya, untuk kepentingan aktualisasi diri sebagai dosen itu ya, untuk peningkatan kapasitas juga untuk kepentingan administrasi misalnya remun, serdos dan seterusnya itu ya. Jadi biar ada satu kegiatan yang bisa kita manfaatkan secara bersama-sama lah itu ya, dan memberi apa ya nilai tambah bagi semua orang. Ya, ibarat orang buka Quran itu ya ada yang buat jimat, ada yang buat ini itu ya apa, ada yang buat bacain orang mati, ada yang buat ini macam-macam lah, tergantung niatnya apa mau ngapain, dan semuanya bisa ditampung dalam Al-Quran itu gitu ya. Yeah. Nah ini juga sama itu ya, semoga kegiatan semacam ini itu menjadi semacam itu ya, satu program yang bisa menaungi banyak kepentingan gitu ya. Kompetensi akademik kita meningkat, kompetensi akademik mahasiswa meningkat itu ya, kapasitas kita sebagai dosen ya, kapasitas intelektual berkembang gitu ya, dan urusan administrasi juga beres gitu ya. Saya kira gitu ya, itu enak kalau begitu maksudnya. Iya. Bayanginnya. Kalau bisa sih seumur hidup Payang jangan pas CPNS aja. Selama di PBS. Baik Pak. Sebenarnya untuk penamaan mengapa saya membuatnya diskusi prodi, karena saya khawatir ketika diskusi dosen kesannya itu hanya untuk dosen begitu Pak. Ya bebas lah itu. Itu silakan dibicarakan sama Didah sama ini. Iya, saya Bu Didah dengan Bu Nung juga sama. Pak, ini disdos ya? Saya bilang, ya kurang lebih seperti itu, tapi lebih tepatnya diskusi prodi kata saya itu. Karena ini targetnya mahasiswa kata saya itu. Tapi kalau ke depan nanti penamaannya itu berubah, itu kan relatif fleksibel ya Pak, kalau masalah penamaan. Tapi kalau untuk nomenklatur, buset nomenklatur. Untuk nomenklatur dalam hal ini ya diskusi prodi begitu. Tapi ya yang dimaksud ini saya menangkap gagasan yang dari rapat-rapat itu, maksudnya seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti kan dosen yang menjadi pemateri juga menjadi narasumber
bisa mendapatkan sertifikat kan. Seperti yang kata Bu Nuryani, bukan Bu Samsiah ya. Bu Nuryani katanya nanti ada undangan sebagai moderator, kemudian mendapat sertifikat sebagai moderator, itu juga akan bermanfaat bagi dosen ya Bu Nuryani ya. Seperti itu, seperti yang Pak Magen tadi sampaikan. Jadi istilahnya apa ya? Sekali kegiatan ada beberapa dampak juga yang bisa dirasakan begitu. Begitu Pak Magen. Iyalah kalau gitu oke lah. Kalau begitu juga nggak apa-apa sih, kan berarti kegiatan makin banyak. Cuma takutnya repot aja, makin repot aja. Nah, ini mudah-mudahan seperti yang Pak Makyun dan Bu Lidah sampaikan tadi, mudah-mudahan ya bisa mengawali begitu, menjadi apa tadi, menggawangi kalau kata Bu Lidah ya. Bisa mengawali dan mohon izin kepada Ibu dan Bapak semuanya yang lebih dulu ada di sini. Pada kesempatan pertama jadi saya yang pertama tampil karena berkaitan dengan aktualisasi Latsar CPNS ini, seperti itu Bu, Pak. Ya. Begitu Bu Lidah. Ya, kita sih senang kalau ada yang mengawali seperti itu ya Bu Novi ya. Yes, betul. Biar mahasiswa juga kenal kan. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu Pak Yang, tapi sekarang udah lumayan banyak sih. Udah ngajar. Program ini tuh kita sebarkan ya Pak, tidak hanya pesertanya tuh dosen, tetapi kalau bisa mahasiswa ikut gitu ya, jurusan lain ikut. Ya, senang aja. Jadi kalau untuk yang sekarang mungkin lebih mahasiswa PBSI Bu. Gak apa-apa Pak Yang ya. Oh nggak apa-apa. Oh iya iya. Kalau saya sih maksudnya karena sebenarnya ini bisa diakses oleh siapa aja ya. Sebenarnya ini menarik, ajang publikasi juga dan promosi. Kalau mahasiswa sih kayaknya alhamdulillah selalu semangat ya. Setiap kegiatan yang dibuat oleh PBSI itu pasti ramai. Nggak mungkin nggak kayaknya ya. Jadi saya rasa ini bagian dari tadi publikasi dan promosi yang bagus ya. Jadi nggak apa-apa sih kita share aja. Bahwa kemudian yang ikut kebanyakan anak PBSI ya itu berarti sesuai target. Kalau ternyata banyak dari luar ya berarti melebihi target. Gitu aja. Keren. Ya. Izin Bu moderator, boleh memberi ini tanggapan sedikit? Boleh banget. Ya, terima kasih Pak Yang. Ini apa ya? Setelah sekian lama kita tidak bertemu, sekarang bertemu lagi. Kan baru kemarin. Enggak, setelah rapat daring yang berabad-abad itu. Kenapa? Udah kangen, ampun. Saya tiap Jumat ke kampus loh. Tadi saya mau mampir Uni, saya lihat Pak ini. Bersih ruang jurusan Uni ya. Saya lihat pagi di Uni mau mampir tapi terus buru-buru jadinya enggak. Ini saya masih di kampus Bu. Ya. Jurusan Pak Yang di mana? Kenapa Bu? Saya di jurusan Pak Yang kan lantai tempatnya 2. eksklusif. Lantai 2 Bu. Saya baru pulang dari jurusan Bu. Iya kan tempatnya eksklusif. Saya siang tadi udah mampir kemana-mana nih baru nyampe rumah. Kan jaga ini Bu, jaga loket akademik. Bener dipotong ngomong. Ya, oke, nggak apa-apa Uni. Ya, ini saya pikir luar biasa ya Pak Yang. Biasanya memang kalau dari kegiatan seperti ini mau nggak mau dipaksa untuk membuat sesuatu yang baru ya, seperti contohnya Mbak Didah kemarin kan memang terkait dengan Turnitin. Nah itu memang masih berlaku sampai sekarang ya. Saya yang kebagian keberuntungan gitu, setiap saat bisa cek ke Mbak Didah gitu, dan termasuk mahasiswa juga selalu dicek, ngecek sendiri sih sebenarnya ya, tapi dibuatkan kelas dan lain sebagainya dengan tutorial dari Mbak Didah begitu. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Makin, Pak Yang ya. Jadi ini tidak berhenti di program ini saja begitu, karena nanti sampai beberapa tahun ke depan akan Pak Yang yang menggawangi. Gitu. Demikian juga dengan Turnitin itu sampai sekarang juga Mbak Didah yang menggawangi begitu, nggak ada setuju. menggawangi. Gitu. Turnitin PBSI gitu. Iya, jadi siapa Turnitin PBSI udah pasti ke Mbak Didah gitu, nggak akan merujuk ke orang lain begitu. Nah, terkait dengan diskusi prodi juga orang akan merujuknya ke Pak Yang nanti. Jadi akan menjadi semacam rujukan gitu. Macam apa ya? Ya kalau ya rujukan Remon ke Bu Triani gitu ya. Oh. Ya gitu, kalau tanya tentang Nggak diskusi cocok prodi, jadi ya Pak ketua Yang. gotong royong dia ini. Jadi setiap dosen PBSI punya ini sendiri, gitu. Punya apa ya, ciri khasnya. Jadi merujuk acara ini merujuk kemana, tentang ini merujuk kemana, begitu kan. Jadi tidak ada yang tumpang tindih gitu istilahnya. Nah,
Oke, terkait dengan kegiatan ini boleh namanya diskusi prodi. Kalau diskusi dosen nanti terkaitnya sama dengan fakultas ya, karena fakultas sudah memiliki kegiatan ini. Jadi supaya tidak tumpang tindih dengan kegiatan fakultas itu. Terus kemudian tadi yang disampaikan di latar belakang oleh Pak Yang terkait dengan mahasiswa yang lulusnya kurang tepat waktu dan lain sebagainya, itu memang banyak problem ya. Salah satu dan problem yang memang tidak bisa diakali adalah mereka di semester 8 masih ada kegiatan yang wajib, kegiatan yang pilihan tapi kegiatan wajib. Itu salah satu yang memang problem yang tidak bisa kita akali lagi gitu ya. Kalau misalnya diakali tentang penelitian dan sebagainya mungkin bisa kita akali di awal-awal. Misalnya semester 5 mahasiswa sudah harus menyediakan judul, itu masih bisa diakali. Tapi kalau semester 8 mereka masih harus PLP 1 dan 2 itu kan wajib ya, yang itu tidak bisa diakali. Masih harus praktikum komputer. Masih harus praktikum komputer dengan harus membuat PowerPoint begitu ya. Materinya membuat PowerPoint itu luar biasa sekali. Itu materi yang sangat urgent, penting begitu. Harus yang tidak bisa kita ambil di semester sebelumnya. Nah, jadi yang bisa kita akali adalah ya, jadi yang bisa diakali adalah ini salah satu program yang kali adalah kayaknya suaranya mantul deh. Suaramu ada 2, Mbak. Iya, bisa Kamu pakai diakali laptop adalah kali. Iya, aku pakai laptop. Sama pakai HP. Enggak lah, suaranya. Suaramu ada 2, Mbak. Kamu pakai laptop kali. Sama pakai Iya, HP. Enggak ada, HP itu mati. Enggak ada, HP itu mati. Bisa begini. Mungkin di mute dulu ya, Makun atau Bu Ros. Udah bagus sekarang Bu suaranya. Coba saya mute dulu. Atau Ya. Iya, kayaknya nih. Sudah ya. Ya itu Pak Yang dan terkait dengan diskusi prodi, oke namanya diskusi prodi. Tetapi ini akan sedikit berbeda dengan rencana awal yang kita sampaikan dulu ya sebenarnya. Kalau dulu kan konsepnya adalah webinar. Jadi untuk semua memang tujuannya bukan hanya untuk mahasiswa PBSI, untuk semua kalangan umum, bahkan kalangan umum di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dan dunia begitu. Pengennya begitu. Tapi kalau yang ini sesuai dengan tujuan, maksud dan tujuan Pak Yang untuk mahasiswa PBSI, saya pikir tidak ada masalah ya untuk awalan ya. Kan ini hanya beberapa bulan ya Pak Yang ya. Hanya tidak ya. Beberapa bulan Bu, satu bulan paling Bu, 1 bulan sekarang. Iya betul 1 bulan. Artinya setelah ini program selesai kan berarti yang digawangi oleh Pak Yang dan teman-teman adalah diskusi, namanya tetap diskusi prodi mungkin ya, diskusi prodi tetapi dengan target umum begitu ya, dengan target umum. Iya Bu. Kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Yang tadi bahwa setelah ini kegiatan ini mahasiswa diminta untuk membuat judul dan lain sebagainya, itu ya nanti coba dipikirkan lagi kalau memang pesertanya harus dari luar ya. Apa itu tidak dipikirkan saja khusus begitu semester berapa, untuk sementara saja lah ini untuk sementara begitu, semester berapa 5 dan 7 dan 9 misalnya. Kalau 9 pasti sudah skripsi ya, 5 dan 7 misalnya. Gitu ya. Jadi lebih intens gitu karena acaranya cuma sebentar, 1 bulan. Jadi targetnya itu khusus targetnya semester memang khusus begitu sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Yang terkait dengan pengumpulan judul, teori dan lain sebagainya itu mungkin bisa tercapai gitu. Nah, setelah acara ini selesai baru nanti Pak Yang mungkin bisa mengembangkan lebih lanjut untuk diskusi prodi secara umum. Begitu? Iya. Ya, Bu. Sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Didah, monggo dilanjut. Ya. Terima kasih Bu Didah, izin bicara lagi Bu Didah. Ya Bu Nuryani, terima kasih. Memang seperti yang disampaikan Ibu Nuryani, maksud hati saya seperti itu Bu Nuryani. Jadi untuk kegiatan ini bukan untuk dibatasi selamanya Bu Novi ya, tapi untuk kegiatan ini karena kaitan dengan tugas Lansar, pemikiran saya rencananya membatasi untuk mahasiswa yang baru begitu. Misalnya mahasiswa yang saya kan diberikan mahasiswa bimbingan PA ya Pak Makin ya. Ada yang menghubungi saya sekitar 10 orang kalau tidak salah. Jadi saya rencananya mahasiswa yang mereka nanti akan mengontrak mata kuliah metodologi penelitian. Jadi semacam ini pengantar penelitian bagi mereka begitu. Dalam konteks acara aktualisasi ini.
Tapi kalau ke depannya, ya saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Novi tadi. Ini bisa terbuka untuk umum kalau ke depannya. Tapi karena ini untuk kepentingan aktualisasi, dan di aktualisasi itu harus ada apa ya, implementasi tadi, dilihat mahasiswa setelah mendapatkan pengantar penelitian PBSI ini bagaimana, seperti itu. Seperti itu Bu Neri memang. Makanya saya coba nanya ke Bu Didah, ke Bu Nur Samsiah. Oh katanya kalau metodologi penelitian digenap ya Bu, kalau tidak salah katanya bisa digenap. Kemudian izin menyampaikan, ini saya juga mencoba ngotret begitu ya, membuat sense seperti ini Ibu dan Bapak. Apakah tidak keberatan ini foto Ibu dan Bapak saya saya gunakan seperti ini? Justru yang keberatan foto Pak Yang kayaknya itu paling atas. Ini kan yang foto bukan saya. Saya ini ambil dari foto grup Ibu dan Bapak. Dari grup WhatsApp. Iya, saya fotografernya itu. Nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Dengan senang. Kalau cakep biasanya yang moto Bu Elvi. Jadi Pak Abah, bukan saya yang menyimpan saya di sana Pak Abah ya. Itu memang sudah seperti itu dari Ibu Elvi-nya. Ini saya coba kotak-kotak membuat desain sederhana seperti ini. Jadi insya Allah nanti pelaksanaannya itu 2 Oktober begitu. Yang Bu Didah, saya boleh ngomong nggak? Ya silakan Bu. Ya Bu, silakan. Nih maaf nih baru gabung, ternyata saya bisa, alhamdulillah. Nah, menarik sekali apa yang sudah disiapkan oleh Pak Yang. Saya tadi tidak ikut dari awal, tapi sekilas saya lihat ini memang khusus buat dosen PBSI. Nah, saya dapat ide ini kalau mungkin. Tadi kan saya ke kampus selain membimbing skripsi, anak-anak yang ikut seminar proposal sama saya minta masuk kelas. Alhamdulillah tadi antusias, ada sekitar 20 orang dan 20 orang lagi lewat Zoom. Jadi temannya yang Zoom gitu. Saya tadi juga menyampaikan apa yang diinginkan oleh Prodi terkait juga nanti untuk akreditasi kita, bahwa nanti ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang dibimbing untuk membuat jurnal. Nah, tadi saya sudah tekankan, jadi dari awal sudah tekankan apapun yang mereka pilih itu mereka wajib membuat jurnal supaya nanti akreditasi kita juga menjadi lebih bagus. Nah, saya dapat ide apakah mungkin nanti bagi mahasiswa supaya dia merasa terikat setelah mereka ujian skripsi, mereka diberikan semacam kesempatan juga untuk tampil dalam diskusi ini, mendiskusikan atau mempresentasikan apa yang ingin mereka tulis untuk jurnalnya gitu. Jadi mereka merasa terikat. Jadi mereka nggak lepas begitu saja, karena ini ya pengalaman saya juga, sudah ada 2 orang mahasiswa. Saya juga termasuk orang yang gengsian ya buat nanya-nanya ke mahasiswa. Bagi saya cukup sekali saja bicara sudah ada jurnal apa tidak, terus nanti dia kirim ke saya koreksi lah sesuai dengan apa jurnal. Kemudian saya menanya cukup 2 kali, apakah dia sudah mensubmit atau bagaimana, kelanjutan semacam, rata-rata jawabannya sibuk. Ya sudah, saya nggak mau nanya lagi, ya terserah lah ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka tuh diikat untuk presentasi di sini, mungkin tanggung jawab moralnya itu lebih besar gitu loh. Tapi ini ide saya aja, usul saya aja, kalau itu diterima. Kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, kalau hanya khusus buat dosen gitu. Ya itu Bu Didah yang usulan saya. Bagaimana Pak Yang? Mau ditanggapi? Ya, baik, terima kasih Ibu Elvi. Untuk kedepannya itu bisa Bu, ide yang bagus. Jadi selain karena diskusinya prodi TBI nih ya, PBSI, jadi kita bisa istilahnya itu mungkin istilahnya mengorbitkan ya Bu, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita bisa mengorbitkan kepada alumni itu untuk memaparkan hasil jurnalnya kepada adik-adiknya gitu, supaya adik-adiknya juga kan, wah itu senior saya, jadi ada rasa senang juga begitu melihat, wah nanti juga saya ingin seperti itu, misalnya seperti itu. Kalau untuk kedepannya insya Allah bisa Bu.
Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk yang awalan ini, edisi perdana ini, ada apa ya, rambu-rambu tertentu seperti yang disampaikan Bu Nuryani tadi gitu. Targetnya siapa? Karena berkaitan dengan ada output yang harus dilaporkan oleh saya seperti itu. Berarti Gitu, nanti Bu. butuh ini lagi ya, setelah kegiatan lasarnya Pak yang selesai dengan targetnya itu, berarti nanti akan ada ini semacam pembaruan begitu ya, pembaruan kegiatan. Ya, pembaruan sistemnya mungkin ya Bu ya, teknis. Ya, dan disampaikan kembali, di-share kembali begitu. Jadi supaya masukan kembali dari teman-teman. Iya. Ya. Siap Bu Didah ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Didah. Ahmad Bahtiar, silakan Pak Bah. Ya, ini menambahkan aja ya. Terkait diskusi dosen, saya ini untuk selanjutnya aja mungkin ya. Saya sepakat kalau misalnya namanya diskusi prodi gitu ya. Karena yang dilibatkan tadi tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa. Tapi saya tambahkan lagi, menurut saya alumni pun boleh juga ditawarkan gitu ya. Sekiranya dia pakar di bidang tertentu atau sedang penelitian ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian terkait ini juga penelitian dosen-dosen, kan beberapa dosen mendapat hibah, nah kan mungkin diagendakan untuk FGD gitu. Nah, mungkin sebaiknya bisa sekalian aja gitu ya. Jadi apa diseminasi Pak Bah? Ya bisa dua-duanya, diseminasi juga, bisa FGD-nya juga gitu ya. Biar sekalian tuh ya. Syukur-syukur kan kalau sudah luring, snack-nya bisa sekalian juga gitu. Nah, itu aja mungkin Pak Yang, terima kasih. Bu Dida, terima kasih. Ya Pak. Baik, Pak Yang. Nanti mungkin kalau diskusi dosen fakultas kan biasanya ada narasumber, pembahas, keynote speaker gitu. Nanti kita pikirkan lagi apakah perlu juga pembahas gitu ya Pak. Bahkan misalnya keynote speaker tapi terlalu jauh atau bagaimana nanti mungkin bisa dipikirkan lagi Pak Yang. Atau mungkin bisa tentatif sesuai dengan perkembangan Bu nanti. Kalau masalah yang seperti itu ini. Ya, oke, sip. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Oh ya, di kolom pesan sudah ada link daftar hadir Ibu dan Bapak. Harap mohon diisi ya. Sudah dong. Sudah. Diisi. Iya, baru ada satu ini jawaban. Oh ya, Bu Elvi sudah isi. Ya, Bu Rosida mau berbicara kayaknya sudah. Saya mau bicara ini aja, saya mau bahagia pokoknya. Alhamdulillah. Habis itu rapat pusing dengan badan bahasa ya, sayangnya setelah selesai CPNS-nya kembali ke kita ya. Emangnya bisa kabur dia? Iya, dia konsorsiumnya kemana gitu. Ingat, jangan durhaka. Nanti Pak Yang terus-terusan di lantai 2 lagi nih. Waduh. Konsorsium administrasi publik jadinya. Jadi kepala Bu di sini ya. Nanti langsung. Kayak saya dulu tuh masih nyaman aja gitu Pak Yang di perpus tuh nyaman gitu ya, karena mungkin lama di perpus. Jadi kadang kalau lagi bete-bete suka ke perpus gitu. Takutnya nanti Pak Yang juga jadi nyamannya di lantai 2. Oke, Bapak Ibu. Relatif, Bu. Ya, ada lagi? Bagaimana nih Pak Yang? Kita sudahi atau ada lagi mungkin agenda dari Pak Yang? Sudah cukup, Bu. Cukup? Bapak Ibu cukup? Mungkin nanti kita bertemu lagi di 2 Oktober dari itu ya Pak Pak Yang? Mahsusi mungkin, Pak Mahsusi ada masukan? Ya, Pak Mahsusi. 2 Oktober ngapain? Oh ini Bu, bentar. Acaranya Bu. Nah itu dikelirkan Pak yang mungkin disampaikan lagi. Untuk acaranya saya mengambil hari Sabtu. Nah itu tadi kan saya sudah menyampaikan tanggapan dari Ibu dan Bapak, apakah itu sudah tepat? Karena khawatir kalau Senin sampai Jumat kan masing-masing mahasiswa juga sudah ada agenda kuliah begitu. Jadi saya mengagendakan, merencanakan tanggal 2 Oktober hari Sabtu pukul 8 sampai 11.30. Sebenarnya ini panjang juga sih, hanya antisipasi saja. Kalau pukul 11 beres juga alhamdulillah begitu.
Tapi memang ini terintegrasi ini yang upaya yang bagi saya pribadi karena baru masuk mungkin agak perlu penyesuaian yang terintegrasi ke Indonesia, keilmuan, keindonesiaan dan keislaman itu masih agak sulit seperti itu. Tapi kemarin kalau penjelasan Pak Makyun mendapatkan acungan jempol itu dari Pak Dr. Muharam itu sudah luar biasa katanya kata penguji itu. Jadi ini Bu dan Bapak ya, tanggal 2 Oktober insya Allah kegiatan diskusi prodi penelitian pendidikan bahasa dan sastra terintegrasi nilai keislaman. Begitu Bu Elvi dan yang lain. Ya, oke. Berarti sudah dapat ya pembicaranya siapa, Pak Yang duluan. Ya, saya. Jadi dalam kesempatan ini saya izin untuk awalan begitu karena kaitan dengan tugas aktualisasi itu Ibu dan Bapak. Oke, sip. Kita mendukung. Kalau untuk kedepannya nanti, tadi sudah saya ini. Nah, nanti kita bisa mana ya? Nah, mengagendakan nanti yang ke-1 siapa, kapan waktunya, lalu apa tema yang akan dibahas begitu. Kan di dalam pembelajaran juga misalnya akan mengangkat metode-metode atau model-model pembelajaran yang kira-kira itu merupakan model-model yang mutakhir misalnya. Kemudian nanti di event yang kedua ditentukan tanggalnya kapan, kemudian deskripsinya akan membahas penelitian yang berkaitan dengan kebahasaan, linguistik forensik misalnya dari Pak Makyun misalnya seperti itu. Nanti agenda ketiga ditentukan waktunya kapan, akan dibahas penelitian sastra bernuansa Islam dan seterusnya seperti itu. Adapun pembaharuan ide-ide yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak bisa kita sesuaikan nanti begitu. Misalnya ketika ada mahasiswa yang sudah lulus tadi, lalu kita berikan tempat bagi mereka untuk memaparkan di forum ini seperti itu. Begitu. 4 menit lagi Bu Didah. Tadi Bu Didah mintanya Pak jangan lebih dari sejam katanya gitu kata Bu Didah. Oh, Pak Yang minta setengah jam. Kalau saya setengah jam kata. Ini kita pakai foto bersama nggak nih Pak Yang? Oh iya, Pak Mahsusi, mohon maaf. Barangkali ada tamu kayaknya. Oh iya ya. Pak Abah bisa mengaktifkan kameranya Pak Abah? Siap. Ya baik, saya pandu ya Bapak Ibu. Tadi juga ada sih sebenarnya. Pak Abah belum muncul? Ah, sudah ada. Pak Mahsusi belum buka. Agak ada proyek dunia akhirat. Proyek kuburan sama Binhat. Proyeknya proyek orang mati. Oke, udah siap aja ya. Aduh. Siap, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ah, kedengaran tuh. Kan biar kalau kecekrek itu memang slide kedua Bu, slide kedua belum ya? Oh, emang ada berapa orang? Emang ada slide keduanya? Udah ya loh. Tuh kasihan Novi tuh, tampangnya udah jelek banget Novi, Masya Allah. Bu Novi habis diberi tugas itu Bu. Habis dapat tugas banyak kalau Bu Novi saya yakin. Oh, tugas filsafat, ngasih tugas mahasiswa gantian dia. Pas suruh kuliah ya. Filsafat ini ya. Ini calon surga kan dimudahkan. Masih Pak itu Ahyar itu yang ngajar. No, enggak ada yang ngajar sama sekali. Beda Pak Harsa sekarang, beda-beda. Oh, tapi enak Pak Harsa, petunjuknya kamu dikasih artikel beliau mulu tuh. Iya, lumayan lah. Itu tadi Nares, Bu Nur. Iya, Uni. Banget. Udah 7 tahun lebih tinggi kakaknya. Terasa. Sudah Bu Didah fotonya 1 kali aja, nggak ada gaya bebas. 1 kali aja nih. Gaya bebas. Gitu dong, gaya bebas. Saya kan oke, bisa deh. Ayo pakai gaya apa bener nih? nggak tadi? Gaya bebas itu, bener gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Ya ampun. Gaya bebas nih. Sudah Bu Didah belum? Awas lo beredar. Awas lo beredar. Ya, 1, 2. Gimana? Kan bebas. Gimana sih?
Ini tadi ke Nggak kampus ada sama ini. apa-apanya. Pakai daster makanya nggak berani angkat-angkat tangan. Sudah, Bu Dida? Tangannya pendek. Sama-sama. Udin tadi ke kampus dalam rangka apa? 20 Bimbingan orang. skripsi, terus anak-anak yang seminar proposal minta Ibu bisa nggak kami ini, Ibu Oh, iya. masuk kelas. Ini kalian Seminar istimewa proposal banget. nggak ada. Iya, ya, silakan. Iya, 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 iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti acara diseminasi ini dari awal sampai akhir. Semoga betul tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu semua bahwa kegiatan diskusi prodi ini bisa berkelanjutan dan digawangi oleh Bapak Yang ya. Dan saya hanya menerima instruksi dari Bapak Yang saja karena kan Pak yang menggawangi ya Pak. Luar biasa ini. Karena sampai hari ini kita belum bikin grup, harusnya kita bikin grup nih Bapak kalau memang menunggu SK dulu kali ya Pak ya. Iya. Dida udah punya junior sekarang. Iya. Junior dia, saya hanya Kalau SK kajir langsung keluar besok ya Pak mungkin ya. Langsung tambah cerah wajahnya Ya nunggu Dida. SK Pak. Dia Dia langsung nunggu tambah SK. cerah wajahnya Dida. Biasanya diinstruksikan terus nih sama yang senior-seniornya. Alah, tetap Loh, Pak Umi Ini nggak SK pernah apa ini? tema. SK apa sebenarnya? SK PNS. bukan SK ini SK itu SK panitia intinya begitu. SK panitia disprodi kan? diskusi prodi. Suruh sekalian dong bayangnya. Ya Kenapa? kita makan tuan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Ida lanjut. Ya, terima kasih sekali lagi karena waktunya sudah mundur banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya tutup saja, saya sudahi acara hari ini. Terima kasih masukan dan sarannya, semua pandangannya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama Bapak Ibu. Yuk, pamit semua.